Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi waktu berbuka puasa gimana? Masih pada semangat dong. Tapi kalau sendiri gimana Zar? Masih semangat gak nih puasanya? Wah, puasa banget nih, udah mulai pertengahan Ramadan ya. Iya. Jadi makin semangat lagi puasanya, Sa. Nah tapi nih Zar, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan membahas berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci Al-Quran yang udah lu bacain nih Zar. Kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa maknanya nih? Tadi gua baca surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Yang dimana ayat ini menjelaskan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan lu tahu gak sih malam Qadar itu? Apa tuh? Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, Sa. Seperti itu. Tapi ya Zara, karena kita masih di bulan Ramadan nih, ada fakta unik nih Zar. Di bulan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Tapi jujur gue cuma tahu sebatas itu doang sih. Gak apa-apa, bener banget San. Jadi Nuzulul Quran ini merupakan sebuah peristiwa agung yang diperingati setiap 17 Ramadan. Selain itu peristiwa ini juga sebuah momen yang mengubah sejarah dunia, San. Waduh, penting banget ya ternyata ya. Oke, tadi kita udah ngomongin Nuzul Quran secara definisi nih. Nah, sekarang ceritain dong sejarah peristiwa Nuzul Quran itu seperti apa, Zar? Oke. Bukan cuma lu aja nih yang penasaran nih. Kayaknya Sobat Level Up di rumah juga penasaran nih. Buat Sobat Level Up yang mau tahu seperti apa kisah malam yang merubah dunia, yaitu malam Nuzulul Quran, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai Sobat, Nuzulul Quran, sebuah peristiwa agung yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, menjadi permulaan turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini bukan hanya menjadi titik awal risalah Islam, tetapi juga sebuah momen yang mengubah sejarah dunia. Sejarah Nuzulul Quran bermula ketika Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, sering menyendiri atau uzlah di Gua Hira, yang terletak sekitar 5 km dari Mekah. Menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah untuk memfokuskan diri dalam merenungkan alam semesta. Di tengah kesunyian gua, pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca atau Iqra. Tetapi Nabi menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali, sampai akhirnya Jibril mendekap Nabi dan membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Al-Quran tak terjadi sekaligus, melainkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur.
Periode turunnya wahyu ini terbagi menjadi dua, yaitu periode Makkah dan Madinah. Peristiwa nuzulul Quran memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi umat Islam. Pertama, peristiwa ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Kedua, nuzulul Quran menjadi penguat hati Rasulullah dan para sahabat dalam berdakwah. Ketiga, malam nuzulul Quran adalah malam pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, pada malam ini para malaikat turun ke bumi untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah. Kelima, nuzulul Quran adalah malam kemuliaan, di mana langit menjadi bersih dan suasana menjadi tenang. Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Di dalamnya terkandung petunjuk, pedoman, dan solusi bagi segala permasalahan kehidupan. Al-Quran juga menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengarahkan manusia pada jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku." Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Hadis ini menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dua pusaka yang akan membimbing umat Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan berpegang teguh pada keduanya, umat Islam tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan. Memperingati nuzulul Quran adalah momen yang tepat bagi umat Islam untuk merenungkan kembali makna kandungan Al-Quran. Ini adalah waktu untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat suci, mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, peringatan nuzulul Quran bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah, luar biasa ya Sobat Level Up. Ternyata nuzulul Quran ini memiliki keistimewaan yang sangat besar nih bagi umat Islam contohnya nih. Apalagi peristiwa ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Benar banget, San. Gak cuman itu, ini juga merupakan momen yang tepat bagi umat Islam untuk merenungkan kembali makna dan kandungan Al-Quran. Jadi peringatan nuzulul Quran ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan dan mendekatkan kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga dengan momentum tersebut, kita dan Sobat Level Up semua merasakan berkah dari peringatan nuzul Quran tersebut ya. Amin. Nah tapi ini masih berbicara mengenai Al-Quran nih Zak. Al-Quran ini kan merupakan kitab suci umat Islam nih. Dan juga merupakan keajaiban bagi sejarah umat manusia nih. Gue bahkan, gue bukan yang ngeraguin ya. Tapi ya menurut lu sendiri nih, ada gak sih keajaiban Al-Quran tersebut nih Jar? Secara ilmiah khususnya ya. Oke. Ini menarik nih pertanyaannya nih. Iya. Oke, gue bakal jawab nih. Ingat gak sama teori Big Bang? Iya. Yang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari sebuah ledakan yang besar. Oh ingat. Nah, hal tersebut sudah ada di surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya." Nah, itu tuh salah satu contoh kecil dari keajaiban Al-Quran secara ilmiah, San. Wah, Masya Allah Sobat Level Up. Jadi ya, teori Big Bang yang kita pelajarin di sekolah nih Jar ya, itu udah ada di Al-Quran ternyata ya. Duh, kemana aja gue selama ini ya. Nah, buat Sobat Level Up yang pengen tahu lebih dalam soal keajaiban Al-Quran dari sisi ilmiah dan juga spiritual, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. Masya Allah Sobat Level Up, kita masih membahas topik yang sangat seru nih. Tadi Azhar udah jelasin dikit kan tentang salah satu contoh keajaiban dari Al-Quran secara ilmiah nih. Nah tapi gue masih penasaran nih, ada gak keajaiban Al-Quran selain dari sisi ilmiahnya nih? Soalnya gue penasaran banget ya,
kan Al-Quran itu sangat banyak banget mukjizatnya nih, dan juga sangat berkembang pesat bagi keberlangsungan umat manusia nih, Jar. Nah, pertanyaan bagus tuh, Sa. Sebenarnya gue juga penasaran sih, tapi sebelum gue jawab pertanyaannya, gue mau tanya juga nih, Al-Quran kan kitab suci yang ditulis sejak ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu. Kenapa sampai sekarang masih relate dengan perkembangan zaman? Nah, sebenarnya kenapa masih relate ya? Itu kan karena Al-Quran mempunyai keajaiban yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman tuh. Dan juga bukan cuma sebatas itu aja nih. Gue pengen nanya tuh, sebenarnya keajaiban yang tadi tuh itu belum ditanyain nih, Jar. Oke. Nah, Ihsan penasaran, gue penasaran, dan pastinya Sobat Level Up juga penasaran kan? Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, Al-Quran, kitab suci umat Islam diyakini sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal dan abadi. Berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Keajaiban Al-Quran atau I'jaz Al-Quran terletak pada keutamaan dan keajaiban yang tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Mukjizat ini hadir dalam bentuk spiritual yang rasional, abadi, dan kekal, menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menghadapi tantangan zaman. Relevansi Al-Quran menunjukkan bahwa ia adalah mukjizat abadi yang berlaku sepanjang masa, memberikan petunjuk yang jelas dan praktis untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek utama dari keajaiban Al-Quran adalah keajaiban ilmiahnya. Banyak ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mengungkapkan fakta ilmiah yang baru dapat dibuktikan ratusan tahun kemudian. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran bukanlah hasil pemikiran manusia biasa. Misalnya, Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia dari setetes mani atau nutfah menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu menjadi segumpal daging. Ilmu embriologi modern telah membuktikan kebenaran proses ini. Selain itu, ayat yang menyatakan bahwa langit dan bumi dahulu menyatu kemudian dipisahkan. Sejalan dengan teori Big Bang yang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari ledakan besar. Ayat ini, Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 berbunyi, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan kepadanya." Keajaiban ilmiah lainnya termasuk penyebutan tentang unsur besi dalam konteks ilmiah dalam surat Al-Hadid dan petunjuk tentang kehidupan lebah dalam surat An-Nahl. Ayat-ayat Al-Quran juga menyinggung aspek-aspek kehidupan dan alam semesta yang kemudian dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern, seperti deskripsi tentang embrio manusia, siklus air, dan pergerakan planet. Pengetahuan yang termuat dalam Al-Quran ini menjadi bukti keajaiban ilmiah. Namun, penting untuk diingat bahwa Al-Quran bukanlah kitab sains. Pesan utamanya adalah petunjuk moral dan spiritual. Meskipun demikian, kesesuaian antara beberapa ayat dengan temuan ilmiah modern memperkuat keyakinan akan kebenaran Al-Quran bagi banyak orang. Selain keajaiban ilmiah, Al-Quran juga memiliki keajaiban bahasa Arab yang tidak dapat ditandingi oleh karya sastra manusia. Al-Quran menantang para penyair dan orator terbaik di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menciptakan sesuatu yang setara dengan keindahan dan kejelasan bahasanya. Namun tidak seorang pun yang mampu. Ayat-ayatnya memiliki pola kalimat dan struktur bahasa yang indah, serta efektif dalam penyampaian pesan-pesan ilahi. Setiap kata dan susunan kalimat dipilih dengan presisi, menciptakan harmoni yang menggetarkan hati pembaca dan pendengarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia." Sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka dianggap sebagai keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisinya. Keajaiban Al-Quran juga terletak pada kemampuannya untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran memberikan petunjuk yang detail mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, hukum, dan permasalahan sosial. Ajaran-ajaran dalam Al-Quran memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, serta memberikan harapan dan optimisme dalam menghadapi masa depan. Sebagai penutup, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang senantiasa relevan dan penuh dengan kebijaksanaan ilahi. Keajaiban ilmiah dan spiritual yang terkandung di dalamnya menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami dan mengagumi keajaiban ini, kita dapat semakin menghargai Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sempurna
dan sumber inspirasi yang tak pernah habis. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan, petunjuk moral, dan obat bagi hati yang gelisah. Masya Allah. Wah, ternyata keajaiban Al-Quran itu sangat banyak ya. Dan juga terletak pada kemampuannya untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia maupun di akhiratnya nih. Apalagi ya, harus kita ingat nih bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab sains nih. Pesan utamanya adalah petunjuk moral dan juga spiritualitas tuh, Jar. Bener banget, San. Dan buat menjawab pertanyaan di awal, jadi Al-Quran ini memang merupakan mukjizat abadi yang senantiasa relevan untuk perkembangan zaman. Apalagi Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan, petunjuk moral, dan obat bagi hati yang gelisah. Nah, cocok banget nih. Jadi para sobat level up yang lagi gelisah nih hatinya nih, itu larinya ke Al-Quran gitu. Karena menurut gue ya, semua masalah hidup, kalau kita larinya ke Al-Quran, insya Allah bakal jadi hilang tuh, Jar. Mantap, mantap, mantap. Semoga kita semua diberi berkah yang melimpah, biar bisa tetap konsisten mempelajari Al-Quran dalam kondisi apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masuk ngomongin Al-Quran nih, gue pengen nanya secara super duper eksklusif pada lu doang nih, Jar. Lu udah hafal berapa juz nih? Alhamdulillah gue udah hafal 30 juz. 30 juz? Nah, Insya Allah. kalau lu sendiri hafal berapa juz? Berapa juz? Jus apel, jus mangga, jus friend. Oh iya, itu beda jusnya itu. Beda. Nah, buat Ihsan dan Sobat Level Up tentunya ingin tahu dong cara hafal Al-Quran. Nih kita ada kisah inspiratif dari Hafizoh Gen Z. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Masih berbicara tentang Al-Quran nih. Tadi peristiwa turunnya Al-Quran sudah. Terus juga keajaiban Al-Quran sudah dibahas nih. Nah, sekarang kita akan membahas orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran atau hafiz dan juga hafizah para Gen Z nih, Jar. Nah, bener banget nih. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Apa tuh? Ngomong-ngomong, lu belum menjawab pertanyaan gua di segmen sebelumnya. Apa yang pertanyaannya? Lu sendiri udah hafal berapa juz? Wah, kalau ditanya, gue sebagai Gen Z ya, aduh belum bisa lagi. Makanya nih ya, gue pengen banget Jar di Ramadan kali ini, gue bisa menghafal Al-Quran secara lengkap nih, Jar. Nah, bener banget nih, sangat diplomatis ya jawabannya ya. Tapi nggak apa-apa, semoga Ihsan dan Sobat Level Up diberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Amin, amin. Nah, Jar, tapi lu tahu gak, dibikin bottom ada spambuk spare pernah dibikin di bottom. Maaf guys, kita lama-lama durasi aja, oke? Ya, Lanjut, ajar. Oke, nah ini di video berikut ini ada kisah Hafizon Al-Quran yang sangat inspiratif untuk kita simak nih. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, di era digital ini, Gen Z menunjukkan potensi luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Kisah-kisah inspiratif dari para hafidh dan hafidhoh dari kalangan Gen Z membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk mencintai dan mendalami kitab suci ini. Mereka tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, sehingga menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitar mereka. Salah satu contoh inspiratif datang dari Ilham Arif Fauzi, seorang hafidz yang juga merupakan representasi dari Gen Z yang penuh semangat dan idealisme di Makassar. Di tengah kesibukannya dalam dunia politik, Ilham tetap teguh memegang Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemampuannya menghafal kitab suci ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain itu, ia juga mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan melalui Yayasan Afifah Rifa Farhana yang mengelola sebuah madrasah. Kombinasi antara ilmu agama, manajemen, dan teknik sipil dalam dirinya menjadi modal yang sangat berharga untuk membangun Makassar yang lebih baik. Kisah lain datang dari Fatir, seorang hafidz cilik yang sempat menjadi korban perundungan karena mengidap autisme dan ADHD. Namun dengan dukungan keluarga dan ketekunannya, Fatir berhasil mengatasi segala rintangan dan menjadi seorang penghafal Al-Quran yang membanggakan. Kisah Fatir ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian, asalkan ada kemauan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Selain itu ada pula kisah Asgafah Rizky Aulia Fatoni, seorang hafidz yang diterima di 5 perguruan tinggi favorit,
Prestasi ini menunjukkan bahwa penghafal Al-Quran tidak menghalangi seseorang untuk meraih kesuksesan di bidang akademik. Justru dengan menghafal Al-Quran, seseorang dapat memperoleh ketenangan batin dan keberkahan dalam hidupnya, sehingga lebih mudah meraih prestasi di berbagai bidang. Zainal, seorang tunanetra asal Bandung, Jawa Barat, juga merupakan contoh inspiratif dari seorang Hafiz Genzi. Kegigihannya dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran membuatnya menjadi sosok yang disegani dan dihormati. Kisah Zainal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk tidak mencintai dan mendalami Al-Quran. Para Genzi dalam meningkatkan literasi Al-Quran juga diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui seleksi tilawatil Quran dan musabakoh hadis, Genzi menjadi agen literasi Al-Quran di setiap daerah, mengembangkan inovasi dalam pembelajaran Al-Quran, memanfaatkan media digital untuk penyebaran konten positif tentang Al-Quran, membangun jaringan komunitas yang kuat, dan menginternalisasi prinsip-prinsip moral tinggi dari Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, termasuk kepada generasi muda. Dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, generasi muda dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kisah-kisah inspiratif dari para hafiz dan hafizoh Genzi ini menunjukkan bahwa Al-Quran tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda di era digital ini. Mereka membuktikan bahwa dengan cinta dan ketekunan, siapapun dapat menghafal dan mengamalkan Al-Quran, serta menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk lebih mencintai dan mendalami Al-Quran, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jujur aja ya, setelah melihat tadi kisah yang kita saksikan barusan tuh, itu memberikan motivasi buat gue pribadi nih. Selain itu, kisah tadi juga menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki relevan yang sangat pasti terhadap setiap orang nih. Dan juga bagi generasi Genzi di era digital saat ini, Jar. Bener banget, dari kisah tadi juga membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mencintai dan mendalami kitab suci Al-Quran. Mereka membuktikan bahwa dengan cinta dan ketekunan, siapapun dapat menghafalkan Al-Quran. Waduh, semoga dari kisah tadi ya dapat menginspirasi para generasi muda di luar sana nih untuk bisa mencintai dan juga mendalami Al-Quran, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam mencari kebahagiaan dunia maupun di akhirat nih. Amin. Semoga kita bisa terus konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quran ya. Ya, amin. Tapi nggak terasa nih udah di penghujung acara aja nih. Jangan lupa saksikan Genzi Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Isan. Kok kayak ada yang kurang Kenapa ya? Kok udah penutupan aja? Harusnya kan kita mau bukber nih, kita harus penutup dong. Lupa terus nih Isan nih. Apa tuh emang? Kata-katanya dulu Oh iya, dong. kata-kata hari ini. Kasihan Sobat Level Up udah nunggu kata-kata Kasian nih. pada penasaran ya. Iya. Oke, kasih Jar. Oke, ada kata-kata? Siap? Ada dong. Oke. Kata-kata hari ini San. Helmi Yahya, Tantowi Yahya. Kita akan terus bernyanyi Yahya. Waduh. Yahya. Waduh. Bisa tuh ya? Bisa ya? Bisa. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.